Pechan. Gila. Draft yang ngeri banget dari Blacklist sih. Gue masih di Blacklist sih. Untuk ketika kali ini, akankah Onyx PS dengan strat terbarunya di game kali ini akan menumbangkan dari posisi Blacklist Internasional? Nih mau diajak war-war gede banget nanti dia. Sementara itu kalau emang war gede ada yang nahan badan di depan, enak banget loh ini untuk Nathan ya. Ini dari awal aja lihat bagaimana Farsha yang benar-benar di zoning, yang sering aku bilang kalau seandainya kamu sebagai marksman ketemu sama mage yang artileri gini, ini bakal jadi PR banget. Oke, dan bahkan Omai Venus lihat dia seperti agak salah Allah untuk kali ini, dan bahkan Wise dari bottom lane bahkan coba tetap dapetin satu buah jungle. Wise kali ini bakal coba dijemput tapi ternyata sempat didapatkan. Masih coba tahu dari seorang Wise dan bahkan double kill kali ini di tangan dari seorang Wise. Gak mau tahu dan bakal lihat teriak dia. Teriak dari seorang Wise. Dan lihat cover dari Omai Venus, dia cepet banget, dia langsung kasih Light of Retribution, Holy Healing semuanya agar Wise masih bisa survive dan menumbangkan fighter di early game bukanlah hal yang mudah. Itu yang mungkin ingin dipertontonkan oleh Blacklist International. Wow, respect terhadap Purify Gaming kali ini kita lihat dilakukan oleh Blacklist International. Bahkan lihat di sisi depan Hatred gak bisa masuk lebih dalam lagi, di poking kembali damage-nya Baloyski depan sana hanya untuk melakukan satu buah coverisasi. Dan kalau menurut gue pribadi asik, ini dari Baloyski lebih baik untuk mengcover di sisi yang lainnya, mencoba untuk mengganggu atau apapun, karena secara tidak langsung Hatred itu memiliki satu buah kecepatan untuk melakukan clear dengan cukup cepat dan bahkan bisa menjaga dirinya sendiri. Yep. Tapi kalau kita pindah lagi, nah di bawah juga masih ada Mayhem, tapi kelihatan dari Wise-nya udah serap Lord-nya, Lord lagi Turtle-nya udah dibawa sampai keluar dari ke situ. Itu coba lihat apa di situ loh dia posisi. Apa di area atas, di mana sekarang serap dari beberapa player Blacklist International mereka udah hadir, tapi Onyx PS sepertinya tidak akan memberikan Turtle tersebut dengan sangat-sangat gampang sekali. Ini Biru Pechan di bagian belakang dikeluarkan, tapi Turtle-nya kali ini didapatkan juga oleh Kairi. Pertempurannya pecah sedikit lagi, Edward dan Ray tersisa. Edward harus nahan badan di bagian depan, Esmeralda juga harus down. Namun kali ini Esmeralda dari Edward, wow, tidak kuat lagi. Rugi bandar kali ini dari tim Blacklist, seperti mendapatkan keuntungan yang banyak banget Profesor, walaupun dengan Turtle di tangan Kairi, tapi ternyata itu tidak membuat Blacklist tinggal diam. Dan untuk itemnya silakan Profesor. Iya, ini dia untuk item misinya War X pasti Wise bakal OTW banget, dan Hatred dia akan menuju ke arah Blade of Despair langsung, mungkin agak sedikit jauh tapi setupnya lihat. Ini untuk nomor 11-nya nggak kena sepertinya barusan. Ada 3 player dari Blacklist yang masih selamat, hanya saja untuk Omai Venus bisa nggak dia pulang namun diselamatkan sepertinya. Tapi Purify dilakukan, detonasi welcome-nya pun gagal. Flame Shield on point dan Mountain Shocker nggak berubah menjadi Mountain Shocker. OF kali ini mencoba dikejar, tapi ternyata one last hit berhasil menumbangkan. Lihat trigger burn-nya yang membuat seorang OF nggak bisa bertahan kembali di bottom lane. Bahkan para pemain dari tim Blacklist International mereka mencoba dicuri dari Purple Bar-nya. Ada Hatred di depan sana dan Wise sepertinya mengamankan dengan retribution yang on point, dan Baloyski harus tumbang. Baloyski ini agak sedikit berbeda Profesor KB. Pergerakan dari Baloyski agak sedikit ragu-ragu, dan bahkan ketika dia mau menginvasi jungle, calculate-nya ini udah mulai harus diperhatikan. Makanya aku kayak cuma, Lolita, oke. Apakah ini emang sudah direncanakan ya dengan Onyx PS-nya sendiri? Tapi inilah dia fun fact dari Snack Video, sama seperti Omai Venus, di mana hero pool Hatred selama M3 juga hanya berjumlah 4, yaitu adalah Chow, Farsha, Beatrix, dan Amon. Belum bertambah berarti ya, masih dengan 4. Namun sekarang Entropy udah dikeluarkan dan pindah ke belakang Ohep-nya. Ada Marky yang udah hadir. Marky siap memberikan bantuan di dalam outer turret yang dimiliki, tapi Dlarsky di area atas. Edwardnya malah ngajak robot ini muter-muter keliling taman, keliling Land of Dawn. Edwardnya terus memberikan gangguan yang begitu berarti hingga membuat estimasi waktu untuk melakukan rotasi rekan-rekannya. Dlarsky pun agak sedikit terlambat harusnya. Oke, tapi bahkan di sisi lain Edward kali ini bakal coba untuk rotasi lebih cepat karena mereka akan bertempur dengan pasukan Onyx PH di arah Turtle. Lihat, Mountain Shocker terbuka, Baloyski berada di garis depan dan retribution diamankan oleh Wise. Mereka masih mau lebih, Holy Baptism nggak kena, dan bahkan di sisi lain Edward kali ini masih bertanding dan tidak terlalu lama. Dlarsky lihat dengan tarian piringnya membuat seorang Edward tertumbangkan di tengah. Yep, tapi Wise-nya juga masih mengumpulkan stack ya, masih tetap di angka 25 dengan badan sebesar itu. Pastinya dia memiliki
memiliki armor yang jauh lebih besar. Barusan di biru fashionnya menembus langsung ke arah Guardian Bulwark yang dimiliki oleh Lolita. Lihat tembakan peringatan telah dilakukan oleh para pemain dari tim Blacklist International. Bahkan di arah top lane Hatred melihat celah kecil yang mereka amankan. Setidaknya at least ada satu turret yang sudah ditumbangkan di menit yang kelima. Kayaknya cuma Delar sih untuk kali ini yang bakal coba untuk menggendong dari EXP lane. Tapi permasalahannya adalah jangan sampai nanti Blacklist International jadi duluan. Apalagi untuk Edward ke arah satu Dominance Ice. Dan itu akan sangat amat mengganggu tempo permainan dari Onyx PH yang sekarang menurut aku ya, ini lagi stabil. Tapi lagi dipegang banget emang dari objektif, tapi tidak dari goldnya. Lihat goldnya, ada perbandingan 3000. Dan bahkan untuk kali ini Wise-nya 302, KDA yang bagus banget, hampir 100% kill participation. Dan Haji dia udah punya Blade of Despair. Apa yang bakal dia bawa? Apakah bakal ke arah Wesker atau ke arah Renner nantinya? Alright, tapi di depan melihat adanya pergerakan dari tim Blacklist International, mereka tidak tinggal diam dari top lane. Wah, Retribution dan bahkan sakit satu injekan langsung ke arah robot dari seorang Uranus. Meanwhile dari bottom lane, lihat roket telah dikeluarkan menuju ke arah depan. Duel telah dikeluarkan memberikan Edward masih bertahan. Edward masih mau lebih. Kyrie belum memiliki big damage dan bahkan Nomenan Blast-nya tercancel kali ini atau tidak kena lebih tepatnya. Dan bahkan Renzan tembak peringatan belum ada satu dua terkena bahkan menghilangkan jauhnya. Revive gaming from Haji berhasil menduatkan 1-1. Wow, dan kali ini pun Kyrie harus pergi dari area tersebut, namun markinya hampir aja tertangkap basah. Disinilah dia akan mendarat, akan dilompatin. Namun untuk Curse of Energy Impact-nya udah langsung connect. Ada lagi satu Mountain Shocker dikeluarkan. Venusnya menyisakan setengah darah lagi. Dalski menabrak di bagian belakang. Ada Death's Welcome langsung digagalkan begitu aja, tapi Dalski udah mengeluarkan tarian piringnya. Mundur lagi semuanya. Jadi lepas lo pandangannya terhadap seorang Wise di depan sana. Oh my Venus, benar-benar ditempel. Mundur teratur, tapi Hydra well Dragon of Point. Oh ya, bahkan hilang, langsung dimakan telan bumi. Tapi di sisi lain, ini bukan menjadi masalah. Mereka akan malah mau nabrak balik dan Retribution-nya dia makan soal Kyrie. Kyrie save the day dan bahkan harus bilang Edward. Lihat Edward jangan mencuri, tapi dimakan Poloski tertangkap. Masih ada seorang Delarski. Oh my God, is coming. Dan bahkan memberikan para pemain dari tim Blacklist International damage dan seorang Marky dipukul mundur. Edward, dia harus respect terhadap damage Marky. Wow, itu efek slow dari Rafaela juga masuk loh, barusan hampir aja bisa mengejar ke Esmeralda. Tapi dari Rennernya tidak berhasil mengenai. Lompat lagi dengan satu Valistar masih dipasangkan juga. Blacklist International mereka menaikkan temponya. Tapi Wise kali ini ingin langsung menelan dan Detonas welcome-nya berhasil mengamankan langsung ke arah cowok, tapi dirinya juga langsung mengelanasa cepat. Menyusul kali ini udah ada 2 orang selanjutnya, 3 total. Blacklist hilang. Wow. Ini entah kenapa ya 8-10 dengan tadi team fight yang terlalu memaksa menurut aku. Karena Oheb-nya juga lagi fokus ke arah bagian top lane. Dan inilah di instant replay by Samsung Galaxy A52 S5G. Ini ada 4 member dari teman-teman Blacklist yang kumpul sebenarnya di bagian dalam jungle. Tapi team fight-nya 5 lawan 4. Dan bahkan dari Curse of Crow-nya Marky, dia on point banget connect kedua hero. Itu adalah dari Beatrix. Dan bahkan di belakang sananya tuh udah ready dari Edwardnya yang benar-benar dalam keadaan low banget. 3 hilang. Dan ini bakal jadi malapetaka kalau seandainya Wise yang udah ke shutdown kayak gini harus ngereset terlebih dahulu, karena mau nggak mau harus nabung stacknya lagi. Dan Oheb sekarang yang bakal dikasih untuk purple buff-nya, karena dia sudah akan langsung menuju ke arah Blade of Despair. Dia cuekin dulu endless battle-nya, dia udah punya penetration, apalagi dari satu Hunter Strike. Dan kayaknya aku lebih setuju kalau sekarang adalah timing yang tepat menuju ke arah Malefic Roar dulu. Jadi Legion Sword-nya biarin dulu, baru Blade of Despair. Alright, tapi nampaknya para pemain dari tim Blacklist International mereka agak sedikit tertampar dengan tim fight yang terlalu dipaksakan dari bottom lane tadi, membuat mereka harus kehilangan banyak poin. Dan lihat gold difference-nya langsung berbeda 1 gol saja dan menuju ke arah Blade of Despair. Mereka tidak mau meninggalkan lagi waktu yang cukup lama, karena di sisi Onyx PH mereka lagi-lagi memiliki seorang Yusin sinamakan balas kiri garis depan, bahkan coba membuka vision yang harus dimiliki oleh tim dari Onyx PH. Meanwhile dari top lane Headset bakal coba untuk diam saja di rumput dan tidak terlihat. Wise orang kiri terbakar tersuri. Wise kali ini terpick up. Dan di sisi tim Blacklist International mereka almost kehilangan 1 on point flash shot
from Parsha Marki. Wow, Markinya satu flame shot tadi menjadi eksekutor untuk bisa menghilangkan karena satu player dari blacklist. Tapi Lord sekarang, Lordnya udah mulai dipegang, udah mulai dicolek, udah mulai diberikan damage. Coba lihat Baloiskinya langsung membentengi barisan depan agar Lord ini bisa mereka amankan tanpa adanya gangguan. Dan benar aja untuk Onyx PA mereka bisa mengamankan langsung ke arah satu Lord yang pertama. Ada serangan lagi, udah ada Federasi di bagian belakang tapi Venusnya masih bisa selamat. Edwardnya pun masih berada di dalam inner turret. Orange buffnya diamankan, tinggal menunggu kehadiran dari Lord dan seperti apa invasinya nanti. Wow. Ini bakal berat sih untuk Wise lebih tepatnya karena stacknya reset lagi 2 kali bahkan untuk sekarang. Dominance Ice juga sudah dimiliki olehnya. Haji sudah memegang juga dari Demon Hunter Sword. Apakah ini cukup untuk Lord yang pertama yang belum di enhance? Dan ingat ada Hatred, Purify ada 3. Apakah Oheb akan dia targetkan dikarenakan flickernya juga ready dari Hatred? Oke, Profesor KB yang terhormat, kita lihat Lordnya bergerak di arah bottom lane 40. Belum dijaga dari Blacklist Internasional. Mereka langsung mencoba untuk melakukan rotasi. Flame shot again and again. Di sisi lain, Fallen Starman telah dibuka. Marki udah memegang satu purple buff. Damage bakal lebih sakit kembali, tapi Lordnya belum di cover. Blacklist tidak membuat Lord kali ini tumbang dengan lebih cepat. Dan bahkan mereka ulur sampai ke arah inhibitor, Pak Bulu. Ini satu innernya udah hancur, berarti mereka hanya terfokus untuk bisa mendapatkan inhibitor. Di atasnya terbuka, di bawahnya terbuka, tengahnya innernya bisa diambil. Belum lagi di bagian tengah. Coba kita lihat aja Draskinya kali ini di area bottom lane-nya, inhibitor turretnya mereka ganggu terus-terusan. Tapi Haji udah mulai hadir nih, Passion-nya dikeluarkan, wave minionnya pun akan hilang. Tapi di atas ada sebuah artileri yang sudah dikeluarkan. Baloiskinya terkurung di bagian dalam sendirian, udah pada flicker yang sudah dikeluarkan. Sementara untuk Wise-nya langsung memotong jalannya. Tapi Draski akan langsung ditelan. Tidak ternyata karena masih bisa digagalkan. Marki lagi dan lagi langsung memberikan satu buah tembok peringatan. Jangan masuk terlalu dalam ke dalam tim Onyx PH. Bahkan di sisi lain, Dlarsky tidak boleh tertangkap. Dlarsky salah satu player maker untuk kali ini. Playmakernya ada di tangan Dlarsky dan itemnya Profesor. Iya, kali ini Heptasis sudah diamankan juga sama Hatred Endless Battle. Lihat Hatrednya tapi tidak bisa. Bahkan bisa dengan lasitnya. Itu dia dengan Heptasis tapi dia harus trade kill. Wow, itu dia. Ada lagi Oheb yang barusan diambil. Salah satu kunci juga dimiliki oleh Blacklist Internasional. Tapi sekarang Fallen Starman langsung lompat ke bagian depan. Curse of Crow, Energy Impact berhasil tadi membuat efek stun. Tapi langsung langsung ditukar dengan begitu cepatnya saja. Hilang sudah 2 player yang dimiliki oleh Blacklist Internasional. Begitu pula yang dimiliki oleh Onyx PH. Mereka masing-masing punya 3 hero untuk bisa menyerang dan untuk bisa mempertahankan. Ini lihat Oheb udah mulai gusar sepertinya Profesor. Posisinya benar-benar terancam sekali. Bahkan Oheb tidak menggunakan Purify. Dia menggunakan satu buah flicker untuk menyelamatkan dirinya. Tapi di sisi lain Hatred on point selalu menuju ke arah seorang Oheb, Profesor. Iya, karena ketika nanti dia menggunakan Purify sekalipun mungkin bakal tetap connect dengan satu Federal Airstrike kan. Apalagi kita tahu bahwa repositioning dari Nathan itu cuma 1 gitu loh, dengan menggunakan dia punya entropy, dan itu juga sebenarnya untuk ofensif harusnya skillnya, bukan untuk defensif. Sementara di sisi lain, ketika lagi loose condition kayak gini, mau nggak mau teman-teman dari Onyx PH bakal lebih ofensif. Dan lihat setupnya. Oke, lihat Baloiski memotong, langsung ada hilang. Para pemain dari Onyx PH membalikan keadaan. Wah, tertinggal seorang diri. Kairi masih bisa diselamatkan, tapi ternyata di sana Kairi terinjak. Shot didapatkan. Killing Spree, tapi di sisi lain Hatred Baloiski on point. Marki terperangkap di sana. Haji tapi Dlarsky di arah top lane mengamankan satu buah inhibitor turret yang mahal, Pak Pulu. Wow. Untuk Oranusnya berhasil mengamankan inhibitor turret, tapi Baloiski masih bisa juga mempertahankan dirinya. Hatred ada di bagian tengah. Ketahuan posisinya kali ini oleh Baptism dikeluarkan. Masih bisa digocek, belum ke arah yang benar. Tapi Oma Venus di bagian belakang. Dlarsky-nya siap untuk memberikan aksi pemotongan. Tapi Hatrednya siap maju ke bagian depan. Bisakah kali ini bertahan karena di Passion langsung dikeluarkan begitu aja, dikeluarkan begitu cepatnya. Wave mereka langsung dikeluarkan, tapi sedikit lagi HP tersisa. Hilang sudah untuk kali ini karena Patricknya karena tidak kuat lagi menahan damage yang dikeluarkan. Tapi di sisi lain lihat Edward tidak tinggal diam. Hatred bakal menghilangkan satu buah gerakan yang baik. Gocekannya ternyata belum maksimal. Bahkan Oheb is coming. Kehilangan satu buah Hatred ternyata menjadi satu buah keunggulan Blacklist Internasional. Mereka merasa lebih aman tanpa adanya Chow kali ini. Yap. Ini dia Markinya udah langsung dengan satu Federal Strike langsung dikeluarkan. Sementara Edwardnya di depan, Wise-nya di belakang. 2 sisi serangan dilakukan. Lord ini kayaknya kemungkinan akan Lord. Iya. Dia bakal masak karena Lord, Profesor. Hatrednya nggak ada dan Hajinya dia kembali lagi dengan itemization yang udah ready banget. Apalagi sekarang Oracle
udah di tangan Edward. Jadi dia bener-bener bakal menghadang di depan. Ice Queen One mungkin akan jadi pilihan terakhir. Lihat zoningisasinya, Edward bener-bener kuat banget. Paksa banget. Cuma ada beberapa detik doang dari Hatred. Dia maksimalin. Dia nggak peduli. Kita punya Oheb pakai Nathan, kita punya Haji. At least setidaknya team fight nanti kita bisa 5 lawan 5. Urusan Lord kita percayakan sama Wise dan benar Profesor. Wah. Dan ini menurutku ya posisi di mana Blacklist emang benar-benar harus all out dikarenakan balik lagi meta healer ini membuat mereka sangat amat kokoh untuk team fight jangka panjang. Dan lihat kali ini. Oke, bakal coba dipaksa dari seorang Edward. Fallen Starmoon tertangkap dari seorang Edward. Wise taruh depan. Oh my Venus mencoba untuk mengcover tapi ternyata di depan sana para pemain dari tim Onyx PS mereka mencoba mendapatkan Wise dan Marky down. Oh my god. Dengan satu more retribution bahkan Oheb mencoba mendapatkan seorang Dlarsky. Hatred Edward memotong rotasi dilakukan dengan split push dari seorang Hatred. Wow, setidaknya inilah satu power tambahan untuk mereka sekarang melakukan split push. Setidaknya mereka bisa memecah konsentrasi pemain Blacklist dan masih ada waktu tambahan. Bloodfloodnya nggak kena nih, biru potionnya langsung dielak begitu saja karena dengan instingnya. Andai tadi kalau itu gua maju itu. Tembakan peringatan. Tembakan peringatan. Kalau gua itu tadi pasti maju, hilang gua di situ pasti. Oke, tapi lihat di sisi lain Blacklist Internasional mereka membalikan keadaan yang tadi sempat dipegang oleh tim Onyx PH. Bahkan baru mereka megang dari keunggulan 1000 gold di menit yang ke-16. Kali ini dengan poin kill yang tidak terlalu beda jauh, tapi lihat dari segi turretnya Onyx PH masih unggul. Jujur ya, melihat dari Lord Gold dan segala macamnya yang diamankan oleh Blacklist Internasional, walaupun mereka mendapatkan bottom inhibitor turret, tapi aku masih merasa bahwa Onyx PH ini yang lebih unggul dikarenakan topnya, Lordnya juga di atas. Jadi kayak mereka nggak perlu fokus ke atas, kayak dorong aja bawahnya gimana pun caranya. Apalagi Hatred yang bakal split push, liatin dia sendirian. Oke, damage diberikan Baloyski, masih ada satu buat tameng pertahanan terakhir dan bahkan damage yang udah mulai tembus langsung satu buah Phoenix yang dibuka di arah tengah, membuat Blacklist Internasional nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Teritorial dijaga. Untungnya Farsha ditandai seorang Marky untuk kali ini. Masih mundur lagi. Akan masuk ke menit 20 lagi kah? Namun untuk sekarang antara Hatred dan juga Edward yang menggunakan Esmeralda. Ini siapakah yang akan memenangkan pertempurannya karena udah ada bantuan langsung dari Marky. Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu aja, tapi Marky di bagian belakang dia akan sedikit mundur. Dipanah dengan Bloodflood tapi nggak berasa sedikit pun. Ada lagi energy impact. Kursovka dikeluarkan semuanya dan serangan di bagian belakang. Bantuan untuk kali ini dari Edward langsung datang. Hilang sudah satu orang lagi dari Onyx PH. Problemnya adalah Marky yang tumbang. High ground defense mechanism yang mereka miliki 30 detik, sedangkan minion bergerak di arah bottom dan mid lane-nya Onyx PH. Mereka benar-benar harus menyimpan tenaga mereka, tapi Haji terbuka sangat bebas. Heta tidak mau terlalu terburu-buru, seperti dia akan coba fokus menuju ke arah satu orang. Dan lihat dominant blast-nya, Hatred dia sedikit terlambat, inisiasi dilakukan terlambat, dan bahkan Esmeralda dan seorang Hero terlalu dalam, dan ternyata mereka tidak mau mendapatkan poin. Hatred trigger disiplinnya. Asli. Dia nungguin di situ sendirian berharap Oheb yang lewat dikarenakan Purify Gaming dari Blacklist Internasional ini benar-benar sangat amat menjengkelkan bagi seorang Chow dengan The Way of Dragon-nya ditambah dengan Onyx PH. Kali ini mereka harus tarik ulur lagi. Emang gak ada Edward, tapi permasalahan utamanya adalah ketika nantinya mereka restricted Edwardnya, Lordnya juga muncul. Jadi harus pick off lagi kalau mau benar-benar team fight 4 lawan 5. Waduh, Dlarsky-nya dikeroyok habis-habisan, tapi sekarang bantuan datang dari Onyx PH. Mereka fight berlima. Nih biru passion langsung dikeluarkan dan juga Numi yang langsung kena ke arah 3 orang sekaligus. Dan Guardian Bulong langsung aja boleh ke depan. Ada charge juga, ada flame charge juga. Oheb kali ini masih ada entropy dan dia pun mundur ke bagian belakang, sementara Hatrednya pergi lagi. Dlarsky-nya juga mundur, dilepehin Tipuntain. Wise-nya pasti begitu kuat. Wow, inilah pertempuran yang terjadi. Gila, body block from Oh My Venus, save the day, menyelamatkan hari, dan Oheb kali ini akan membayarkan semua utangnya, mencoba untuk menuju ke arah satu buah Lord. Fokus Lordnya, gak peduli ada Dlarsky, kita bisa ngeburst dari seorang Dlarsky itu sendiri. Bahkan Wise kali ini yang bakal coba berada di garis depan bersama dengan seorang Haji, melakukan satu buah fokusisasi. Ternyata di sisi lainnya Blacklist Internasional membaik time sedikit demi sedikit. Dia nggak langsung fokus. Marky is coming. Oheb akan menjadi pilihan dan bahkan retribution of point. Wise berhasil mendapatkan 1 poin dan Oheb mencoba untuk
berhasil cover, tapi ternyata hater is coming. Tembakan peringatan, dipukul mundur. Edward PK bersama dengan kawan-kawan berhasil mendapatkan loot untuk yang kedua kalinya. Nggak kelar-kelar dari tadi. Prof berantem di atas, di bawah, di tengah. Yang satu kedatangan rekan-rekannya sekalian rame kayak begitu. Iya, nggak tahu ya. Ini kayak team fight-nya bener-bener sedikit membingungkan dikarenakan OHIP-nya tidak tumbang tadi. Satu body block yang aku setuju banget, di mana itu benar-benar di body block-nya. Ini ya dihalau sama Oh My Venus, dan dia langsung kayak nengok sedikit ke belakang walaupun dia harus tumbang. Jadi setidaknya OHIP-nya still alive dan malah dia yang menumbangkan ke arah Baloyski. Dan sekarang ini bakal jadi ancaman ke mid. Oke, bahkan Lord bergerak dengan sangat bebas. Langsung di depan sana Wise Haji mencoba untuk mengcover. Gabot terburu Dorski. Lihat yang bisa diberikan. Baloyski langsung dengan sikap memberikan semua perlindungan, tapi ternyata dia bisa dihalau lagi. Mereka masih butuh banner restraint. Sedangkan di depan sana Lord sudah mulai masuk ke arah base yang dimiliki. Objektifnya berbeda. Turret di arah top lane akan diamankan Haji, dan mereka akan mendorong di lane yang berbeda. Super minion is coming. Ini bencana. Namun Blast fokus ke arah base-nya. Dua Blast sepakat. Oh my god.